Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fania Resti dengan NPM 208110076 akan mempresentasikan hasil proposal seminar psikologi Islam yang berjudul Konseling Islam dengan Teknik Self-Control untuk Pengendalian Emosi Marah pada Remaja yang diampu oleh Bapak Syahri Ramadan. Penelitian Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Tinjauan Pustaka, Bab 3 Metodologi Penelitian. Pendahuluan. Gangguan emosional yang berat dapat mengakibatkan depresi. Diperlukan penanganan dan terapi serta pengobatan yang efektif untuk mengurangi emosi negatif tersebut. Di sini, teknik self-control apabila digunakan untuk mengatasi emosi negatif akan menjadi sangat berguna dan bermanfaat. Self-control menurut Carl Jung dan Asusela mendefinisikan bahwa self-control sebagai pengaturan proses-proses fisik, psikologis, dan perilaku seseorang. Dengan kata lain, serangkaian proses yang membentuk dirinya sendiri. Konseli dapat belajar untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masa depan. Konseling Islam adalah upaya membantu seorang individu belajar mengembangkan dirinya dan memberdayakan iman, akal, dan kemauan yang dikaruniai oleh Allah kepadanya untuk mempelajari tuntutan Allah dan Rasul-Nya yang ada pada individu itu, berkembang dengan benar sesuai tuntunan Allah. Rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana proses konseling Islam dengan teknik self-control dalam mengendalikan emosi marah. Yang kedua, bagaimana hasil dari proses konseling Islam dengan teknik self-control dalam pengendalian emosi marah. Yang ketiga, bagaimana pengaruh konseling Islam dengan teknik self-control dalam pengendalian emosi marah. Manfaat. Secara teoritis, yaitu memberi pengetahuan serta wawasan konseling Islam dengan teknik self-control pada sikap marah pada remaja. Yang kedua, menemukan pengetahuan baru yang berarti dengan adanya penelitian ini dapat ditemukan hal-hal baru yang sebelumnya tidak ada. Manfaat praktisnya, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sikap marah. Bab 2. Konseling Islam. Syaiful Akyar Lubis dalam Isnaini 2016 mengatakan konseling Islami menyatakan bahwa bimbingan dan konseling Islam merupakan layanan bantuan konselor kepada klien atau konseling untuk menumbuh kembangkan kemampuan dalam memahami dan menyelesaikan masalah serta mengantisipasi masa depan dengan memilih alternatif tindakan terbaik demi mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat di bawah naungan ridho dan kasih sayang Allah. Mubarak dalam Tajiri 2012, hisbah menurut pengertian syara artinya menyuruh orang untuk melakukan perbuatan baik yang jelas-jelas ia tinggalkan dan mencegah perbuatan mungkar yang jelas-jelas dikerjakannya. Seorang mustasib akan memanggil orang-orang yang bermasalah itu dan membantu mereka agar dapat mengerjakan hal-hal yang menumbuhkan kesehatan fisik, mental, dan sosial, serta menjauhkan mereka dari perbuatan yang merusak. Teknik self-control. Menurut Tahir dan Octaviana 2016, self-control berkaitan dengan bagaimana seseorang menggunakan pilihan hidup. Mana yang akan kita pilih? Kita berpikir negatif karena keadaan yang negatif, atau karena kita berpikir negatif sehingga keadaan menjadi negatif. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, kemampuan untuk mengontrol perilaku yang ditandai dengan kemampuan menghadapi situasi yang tidak diinginkan dengan cara mencegah atau menjauhi situasi tersebut. Yang kedua, kemampuan menunda kepuasan dengan segera untuk mengatur perilaku agar dapat mencapai sesuatu yang lebih berharga. Ketiga, kemampuan mengantisipasi peristiwa dengan mengantisipasi keadaan melalui pertimbangan secara objektif. Yang keempat, kemampuan menafsirkan peristiwa dengan melakukan penilaian dan penafsiran suatu keadaan dengan cara memperhatikan segi-segi positif secara subjektif. Teknik self-control.
Menurut Aaron Tibek dalam Tahir dan Octaviana 2016, Cognitive Behavior Therapy adalah teknik yang digunakan sebagai pendekatan konseling yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan konseli pada saat dan perilaku yang menyimpang. Melalui Cognitive Behavior Therapy, konseli terlibat aktivitas dan berpartisipasi dalam training untuk diri dengan cara membuat keputusan, penguatan diri, dan strategi lain yang mengacu pada self-regulation. Tujuan dari konseling cognitive behavior yaitu mengajak konseli untuk menentang pikiran dan emosi yang salah dengan menampilkan bukti-bukti yang bertentangan dengan keyakinan mereka tentang masalah yang dihadapi. Emosi marah. Emosi marah merupakan respon yang dibawa sejak lahir, yang berkaitan dengan frustasi dan kekerasan. Emosi marah juga merupakan signal bagi kita untuk mempertahankan diri dari pelecehan dan perampasan hak individu. Pengendalian emosi marah. 4 langkah pendekatan dalam menangani amarah. Salah satunya yaitu mengekspresikan perasaan marah dengan tepat. Cara yang paling efektif untuk mengelola kemarahan adalah dengan mengungkapkannya dan mengkomunikasikannya secara verbal dan asertif. Faktor-faktor peristiwa eksternal. Adanya konflik atau gangguan fisik, gangguan verbal berupa ejekan, tidak mendapat izin untuk melakukan yang disuka, kalah dalam permainan, serta beban dari sekolah yang melebihi kemampuannya. Peristiwa internal, perasaan putus asa, merasa tidak diperhatikan, merasa disingkirkan, merasa diperlakukan tidak adil. Metodologi penelitian. Variabel dependen atau terikat yaitu pengendalian emosi, variabel independen atau bebas yaitu konseling Islam. Karakteristik subjek pada penelitian yaitu remaja, berumur lebih dari 12 tahun, berjenis kelamin pria dan wanita. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan desain penelitian menggunakan kuasi eksperimen dengan pendekatan control group, pretest, post-test. Desain paralel digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok independen yaitu kelompok kontrol dan kelompok intervensi. Pada penelitian ini ada dua kelompok responden yaitu kelompok kontrol dan intervensi. Validitas dan reliabilitas. Rumus-rumus yang digunakan untuk keperluan pengujian tes dihitung validitas butir soal atau validitas item dengan cara menghitung korelasi antara skor tiap butir soal X dengan skor total Y. Untuk mengukur reliabilitas, soal dapat menggunakan metode belah dua atau split half method dengan menggunakan rumus Spearman. Analisis data kuantitatif, normal gain, uji normalitas, dan uji homogenitas. Sekian dari saya Alfadin Resti. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih.